Lihatlah Qin Yichen, atau roh primordial Feng Tianxing, diubah oleh pedang ilahi. Sangat ganas, bahkan lahir untuk menyerang dengan ganas. Paling baik dalam melawan pil dan melawan dewa. Bahkan jika itu adalah alkimia, itu tidak seperti menyelesaikan sebuah karya seni, tetapi untuk mengatasi musuh yang sulit dan kuat. Kedua roh primordial itu luar biasa, dan Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berspekulasi bahwa kedua roh primordial itu bersatu, dan pencapaian para dewa bukanlah masalah. Tapi setelah dia ingin bergabung, dia tiba-tiba terkejut. Dia memikirkan jiwa kembar Bai Linglong. Jiwa kembar, satu hitam dan satu putih, berubah menjadi Tai Chi. Jika dia tidak berubah menjadi tubuh manusia pada saat itu, beritahu aku tentang diriku dan musuhnya, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Dan hitam dan putih itu melambangkan Yin Yang Tai Chi. Buku perubahan, kebijaksanaan Kaisar Fuxi. Mata Qin Yichen berkedip, dan segera bangkit dan memutuskan untuk mengunjungi Jiang Buyong. Patriark tua, buku perubahan. Apakah masih ada harta di klan hari ini? Jiang Buyong, yang sedang bernegosiasi dengan sekelompok alkemis untuk memperluas aula alkimia, mau tidak mau mengelus rambut dan janggutnya. Apakah Anda berbicara tentang warisan Kaisar Fuxi? Masih ada harta, tapi bukan yang asli. Bukan aslinya? Tidak apa-apa, bisakah kamu mengizinkan aku membacanya? Tanda seru. Jiang Buyong secara alami tidak akan menolak. Pertama-tama meletakkan cetak biru untuk memperluas dandian, dan berjalan menuju istana Yan Huang bersama Qin Yichen. Gemuruh. Saya melihat Jiang Buyong meletakkan Yan Huangling di pintu masuk di bawah pembakar dupa yang mengabadikan 3 kaisar dan 5 kaisar. Memutar, menyembunyikan alam semesta. Jiang Buyong turun tangan. Qin Yichen ingin mengikuti, tetapi dia tertawa dan bercanda ketika melihat yang pertama. Anakmu takut kecewa. Kecuali untuk warisan yang kamu bawa kembali. Banyak dari mereka dibuat oleh para leluhur seperti saya. Pencerahan dan pemahaman. Jiang Buyong sedikit menertawakan dirinya sendiri. Dia berbicara tentang pemimpin klan manusia seperti dia, yaitu, di balik naga asli, menyembunyikan kepala klan yang rendah hati untuk klan manusia. Jiang Buyong masih cukup bagus. Patriark lain mungkin bukan lawan Qin Yichen hari ini, dan kekuatan magis yang mereka ciptakan tidak lagi berguna untuk yang terakhir. Qin Yichen mengangguk sedikit, tetapi masih diam-diam mengambil volume buku kuno untuk dibaca dengan penuh semangat, menyimpulkan dari waktu ke waktu. Tetapi Jiang Buyong mencari untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan volume Taoisme dari sudut. I Ching, baru saja mengeluarkannya seperti ini. Tanda seru. Jiang Buyong juga meniup debu di gulungan itu, yang membuat Qin Yichen bingung di tempat. Ini adalah warisan Ren Huang Fuxi. Keluarkan saja. Bagaimana dengan rasa ritual yang baik? Melihat reaksi terkejut Qin Yichen, Jiang Buyong sepertinya sudah menduganya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya berkata bahwa ini bukan asli Kaisar Fuxi, tapi salinan dari patriark yang kemudian. Saya melihat gulungan di tangan Jiang Buyong masih baru, dan tulisan tangan yang telah digosok oleh waktu tidak hilang. Lagi pula, tulisan tangan itu diubah oleh kekuatan supernatural. Namun, Qin Yichen dengan hati-hati merasakan kekuatan supernatural dalam tulisan tangan, seperti yang dikatakan Jiang Buyong. Ini disalin oleh seorang patriark setelah zaman naga asli. Kekuatan dan pesona yang terkandung dalam garis benar-benar tidak lebih kuat dari Qin Yichen. Tampaknya tidak mungkin untuk memahami dari garis. Intinya bukanlah misteri antara tulisan tangan itu, tapi buku perubahan itu sendiri. Qin Yichen dengan enggan menerima fakta ini. Dia melihatnya dengan hati-hati, bahkan penuh kekaguman, merasa bahwa itu pasti memiliki kebijaksanaan yang besar. Namun, setelah beberapa saat, Qin Yichen berbisik dengan nada bingung. Kamu bisa melakukannya untuk 9. Lihat naga tidak beruntung. Lalu ada kemunculan heksagram di sebelahnya, dan ada beberapa analisis. Analisis ini sepertinya bisa dimengerti. Mungkin pemahaman Bapak Bangsa yang menyalin Yijing ini ditambah beberapa deduksi yang hilang. Qin Yichen tercengang untuk sementara waktu, masih tidak bisa menahan nafas. Itu dia. Ini adalah kitab perubahan. Dikatakan bahwa Huang Fuxi memiliki kebijaksanaan tertinggi. Meskipun Qin Yichen tidak melakukan sebaliknya, kedua ritual ini melahirkan 4 gambaran. Keempat gambaran tersebut melahirkan gosip, dan gosip tersebut melahirkan 64 perubahan. Tapi dia belum pernah melihat kekuatan supernatural yang menghancurkan langit dan bumi. Dia juga belum melihat kedalaman alam semesta, yang sama sekali tidak sesuai dengan pendukung Kaisar Fuxi. Ini membuat Qin Yichen sedikit kecewa, dan Jiang Buyong sepertinya sudah menduganya, dan tersenyum serta menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku memberitahumu bahwa kitab perubahan belum hilang. Bahkan aku bisa menghafalnya mundur. Tapi, mungkin itu kebijaksanaan Fuxi Taisu. Aku hampir tidak bisa menebaknya. Kitab perubahan membuat saya merasa bahwa hanya saja saya memahami beberapa kebijaksanaan hidup di dunia dan berada di antara ras. Kadang-kadang itu sedikit membantu saya, tetapi itu juga sedikit menguntungkan saya. Jiang Buyong memberitahu Qin Yichen yang sebenarnya. Kitab perubahan selalu ada di sana, termasuk dia, dan kakek Kong Wu, yang telah membacanya.
dan mereka bisa melafalkan semuanya. Tapi, tidak berguna. Seperti yang dikatakan Jiang Buyong, kitab perubahan jatuh ke tangan mereka, hanya untuk membuat mereka memahami bagaimana berperilaku di dunia, dan kadang-kadang meramal. Tetapi juga karena Taoisme yang tidak mencukupi, sulit untuk mencapai hasil. Faktanya, Jiang Buyong sama dengan Qin Yichen saat pertama kali membacanya. Jiang Buyong juga merasa bahwa kebijaksanaan Kaisar Fuxi pasti akan membalikkan orang lain, dan kekecewaan serta keraguan diri setelah membacanya sama dengan Qin Yichen. Qin Yichen sedikit tidak mau, sesepuh tua. Mungkinkah I Ching ini saat disalin, dan banyak poin penting hilang? Saya bertanya kepada Kong Wu kepada kakeknya dengan cara yang sama saat itu. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa setidaknya kakeknya Kong Wu mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang hilang. Keduanya menatap dengan mata besar untuk waktu yang lama. Jiang Buyong hanya menghela nafas lega. Sesekali menghela nafas. Tianxing, saya mungkin tidak sebagus Anda dalam hal bakat dan bakat. Tapi kitab perubahan mungkin tidak dapat diprediksi oleh bakat, atau bahwa setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda dari kitab perubahan. The Pride of Heaven dapat melihat dominasi agung dunia, dan seperti saya juga dapat melihat beberapa strategi umat manusia untuk menghadapi Kaisar Surga. Ini mungkin kekuatan dari kitab perubahan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa dia telah meremehkan Patriark Tua Jiang sebelumnya. Kata-kata ini tidak unik. Ini adalah kitab perubahan untuk mendominasi 9 surga dan mengabaikan 10.000 ras. Dan juga buku perubahan untuk hidup di dunia dengan kasih sayang manusia. Isi I Ching tidak akan berubah, tetapi semua orang melihat I Ching dan mendapat persepsi yang berbeda. Ini mungkin kebijaksanaan dari kitab perubahan. Ketika Kaisar Fuxi menciptakan buku perubahan, mungkin pemikiran seperti inilah yang dihargai. Para kaisar dari semua generasi dapat menggunakan ini untuk memahami Dao. Keturunan umat manusia yang tak terhitung jumlahnya juga dapat mengolah buku perubahan, mengembangkan moral mereka dan menjadi lebih peka. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dibutuhkan kebijaksanaan yang besar untuk membuat sebuah buku yang dapat dikagumi dan dicerahkan dari kekuatan besar kaisar kepada makhluk biasa dan umum. Kaisar Manusia Fuxi. Qin Yichen bergumam lembut. 3 kaisar dan 5 kaisar. Dan Fuxi adalah putra Huaxu. Kebijaksanaan agung seperti itu sulit dilacak sekarang. Tetapi Qin Yichen percaya bahwa kitab perubahan pasti berisi romansa yang hebat. Yichen, apakah kamu ingin mengambil kembali I Ching dan mempelajarinya? Qin Yichen kembali ke akal sehatnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, saya sudah mencatatnya. Jumlah kata di I Ching sangat kecil, dan Qin Yichen dapat membacanya bolak-balik. Dan ketika dia keluar dari ruang rahasia ini, Jiang Buyong mengingatkannya. I Ching sangat misterius. Tetapi Anda dan saya tidak bisa memahaminya. Jadi lebih baik bertanya pada Bai Guanxing.